we make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect, oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect, oh yeah. نحلم إن يكون العالم أحلى ونعيش بحب. ونتجمع ونخلي صوتنا يملى هالدنيا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, sebelumnya kami mengganggu waktunya. Kami perkenalkan, saya Husnianti dan saudara saya Nur Fadila. Kami salah satu mahasiswa dari IAIN Kendari, khususnya Fakultas Syariah, tepatnya di program studi Hukum Tata Negara. Baik, tujuan kami datang ke sini ingin sedikit mewawancari Bapak, yang dimana Bapak sendiri itu boleh tahu sebelumnya kerjanya apa? Oh, belum tahu. Oke. Saya sebagai lawyer. Kan sudah mengerti kalau bilang lawyer apa? Oke, lanjut. Baik, langsung saja mungkin Iya. teman saya akan memberikan pertanyaan yang pertama. Kita silahkan. Jadi saya akan bertanya, apa perannya pengacara dalam penegakan hukum? Oh iya. Jadi peran pengacara itu sama dengan jaksa polisi dalam menegakkan hukum. Sama. Kalau perannya ya kita ingin menegakkan hukum seadil-adilnya. Nanti kita tidak boleh kasih semua sedetail mungkin, nanti anak kembangkan. Antara lain seperti itu. Kedudukannya kita sama dengan jaksa polisi, ingin menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Itu inti daripada peran pengacara. Terus apa tanggung jawabnya seorang pengacara? Oh, tanggung jawab pengacara pasti secara moral kita bertanggung jawab ketika kita menangani kasus itu sampai selesai. Jadi kalau bicara soal kasus, tanggung jawab kita secara moral, kita harus bertanggung jawab mulai kita mendapat kuasa dari seseorang itu, kita sudah bertanggung jawab secara moral. Lalu terus berlanjut sampai selesai. Sampai kalau masuk ke persidangan, kita bertanggung jawab sampai ke sana, mendampinginya sampai selesai, sampai ada putusan. Terus bagaimana cara mengetahui kesadaran hukum di masyarakat? Ya, ini yang harus kita bangun. Sama, peran Anda dan kami sama. Jadi hukum itu tidak boleh diserahkan hanya penegak hukum. Semua masyarakat bertanggung jawab soal hukum, penegakan hukum. Terutama mahasiswa-mahasiswa kita harus bangun kesadarannya bagaimana menegakkan hukum di masyarakat. Makanya kalau ketua masyarakat, siapapun lapisan masyarakat itu berada penyuluhan. Mungkin di organisasi HMI atau dimanapun kelompok-kelompok ini masyarakat berada pemahaman. Kalau soal hukum begini ya seperti itu. Apabila
bagaimana agar sistem hukum di Indonesia dapat bekerja dengan baik dalam menegakkan hukum? Ya kembali soalnya sebenarnya moral itu. Penegakan hukum kita ini kenapa rusak? Moral kita sebenarnya yang harus dibangun. Karena dalam penegakan hukum itu berbagai macam aspek yang mempengaruhinya. Yang punya kepentingan itu pasti mempengaruhi yang lain. Kalau kesadaran orang moralnya sudah bagus, penyelewengan hukum atau penyelundupan hukum itu sudah sangat susah terjadi. Tapi karena moral kita yang bobrok, makanya setiap orang mencari keadilan. Menurut dia keadilannya belum ditegakkan dan dia belum dapatkan keadilan. Intinya ada moral. Terus siapa yang ngawasi pengacara kalau lagi Ya oke. Kita namanya ada organisasi advokat. Undang-Undang nomor 13 tahun 2008. Anda boleh buka di YouTube atau di Google. Ya, kita punya organisasi dan ada namanya kode etik profesi. Kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya itu, jadi kalau kita melakukan kesalahan yang mengoreksi kita atau sidang kode etik terlebih dahulu. Dalam intern, secara intern ada mengawasi kita. pertanyaan selanjutnya? Baik, mungkin itu tadi pertanyaan dari teman saya kaitkan lagi pekerjaan Bapak mengenai yang hangat-hangat sekarang, yaitu mengenai RUU KUHP. Baik, saya kaitkan pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai perubahan RUU KUHP sekarang? Ya, berbicara itu kan baru rancangan. Yang konyol kita sekarang itu karena kita sendiri belum membaca itu RUU KUHP-nya secara utuh. Saya sendiri belum punya itu dan hanya nonton di televisi. Jadi kalau kita mendengarkan komentar itu ada beberapa pasal katanya yang harus diperbaiki. Maka ada beberapa organisasi itu mau menguji ke MK soal pasal-pasal, kalau tidak salah soal perizinahan, kalau tidak salah itu yang hangat. Yaitu satu kebanggaan kita karena saja kita merdeka. Sudah berapa tahun kita merdeka nih, sorry. Baru dulu kan KUHP, sorry saya ada di belakang. KUHP itu kan produk siapa itu? Saya tanya Anda. KUHP yang kita pakai sekarang itu kan produk Belanda. Artinya hukum KUH pidana kita itu masih dihasilkan masih zamannya pemerintahan Belanda sampai saat ini. Jadi kita harus bangga dengan adanya RKUHP yang sudah disahkan kemarin tanggal 6 Desember kalau tidak salah. Nah, itu salah satu kebanggaan bangsa Indonesia sudah membuat undang-undang tersendiri. Kalau dulu itu masih peninggalan zaman Belanda itu. Baik, terima kasih Bapak atas Yes. jawaban yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf sebelumnya Pak, diganggu waktu rehatnya. Ya. kurang durasinya kurang. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang. Mudah-mudahan ilmu yang saya miliki kita bisa transfer dan ada manfaatnya bagi adik-adik saya gitu. Saya punya teman banyak di STAI, dosen-dosen di STAI. Ketua STAI dulu tuh Pak Nur Alim itu keluarga besar orang Selayar. Kita Pak Iksan, ada Pak Iksan di sana. Saya bukan orang STAI tapi banyak teman mengajak di sana di STAI. Jadi intinya tadi moral Anda harus diperbaiki. Karena dalam penegakan hukum banyak godaannya. Yuk saya kasih sekian, mau tidak seperti ini. Jangan mau diatur-atur. Kalau kita ditawarin amplos segede ini, siapa yang tidak mau? Kalau moral kita rusak, yang kita utamakan pasti ampun, bukan soal hukum penegakan hukumnya itu. Jadi moral yang kita kedepankan. My name is Isniandiu Nur Fadila Fitriani Devi, you? Rahma. Reski. Hah? Reski. Oh, Reski. SMA-nya di mana semua? SMA dulu. Masa malu-malu sih? Nanti tiba di masyarakat ditanya, yuk sarjana hukum.
Tanya sama dia, gimana Pak, Bu, kalau penjelasannya begini? Oh, tunggu dulu Bu, saya tanya dulu dosenku, tanya temanku. Gimana caranya? Kita harus bimbing anak hukum. Kita nggak mau anak hukum dari manapun kita harus begitu. Dia mau dari UI, mau dari mana? Tapi kita harus bangun moral mentalnya dia. Masa kayak begini saja malu-malu sih? Ini baru, anggaplah saya masyarakat, baru ketemu masyarakat, baru ketemu dengan instansi pemerintah, baru ketemu pejabat dan sebagainya. Baru lagi kalau diuji nanti, pengujinya semua profesor di depannya. Aduh. Jadi bangun mental Anda. Nah, oke, mulai. Saya sudah kasih pengantar tadi.